Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai tiga bank sentral yang minggu depan akan ikut meramaikan perdagangan setelah RBA dan BOC di minggu ini. Sebelumnya disclaimer on ya, ini hanya hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi minggu depan seperti yang aku bilang di awal, itu akan ada tiga bank sentral nih yang akan mengumumkan atau merilis kebijakan moneter terbarunya setelah RBA dari Australia dan BOC dari Kanada di minggu ini. Jadi ketiga bank sentral tersebut adalah The Fed dari Amerika Serikat, dan ECB dari Eropa, dan juga BOJ dari Jepang. Dan para pelaku pasar dan analis itu sudah memberikan prediksi mereka nih terhadap kebijakan apa sih yang paling mungkin diambil oleh ketiga bank sentral ini. Jadi pertama dimulai dari The Fed di hari Kamis subuh minggu depan. Para analis dan pelaku pasar itu memprediksi kalau The Fed itu kemungkinan besar akan melakukan jeda kenaikan suku bunganya, di mana peluang hal ini terjadi itu naik dari sebelumnya kemarin di angka 69%, naik menjadi 73% hari ini. Itu tidak lain terjadi karena adanya data klaim pengangguran dari Amerika Serikat yang dirilis semalam, yang menunjukkan klaim pengangguran itu naik cukup tinggi dan mengalahkan prediksi para analis. Jadi klaim pengangguran naik ke angka 261.000 dari sebelumnya di angka 233.000. Dan berikutnya adalah ECB atau Bank Sentral dari Eropa yang akan merilis kebijakan moneternya di hari Kamis juga, namun di hari Kamis sore menuju malam, di mana ECB ini tuh diprediksi atau bahkan pelaku pasar dan analis itu sudah price in kalau misalnya ECB akan melakukan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin di meetingnya minggu depan, dan juga kemungkinan besar akan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut nih di meeting berikutnya. Dan seharusnya dengan adanya price in ini dan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi oleh ECB, seharusnya euro dapat menguat. Namun sepertinya penguatan euro di perdagangan ini akan sedikit terhambat atau tidak bisa semaksimal itu penguatnya. Karena data dari GDP untuk Eropa dari kuartal 1 tahun 2023 dan juga kuartal 4 tahun 2022 kemarin itu dirilis dan menunjukkan angka minus 0,1% untuk keduanya. Yang mana jika dua GDP dalam kuartal yang berturut-turut, dalam kasus ini kuartal 4 tahun 2022 dan kuartal 1 tahun 2023 itu berada di angka minus, maka bisa dibilang daerah itu atau negara itu tuh sudah memasuki resesi teknikal, yang mana kali ini terjadi di Eropa, yang tentunya akan membebani kenaikan euro juga, sehingga kemungkinan besar kenaikannya tidak akan maksimal jika ECB minggu depan hawkish. Dan terakhir adalah BOJ atau Bank of Japan dari negara Jepang yang akan merilis kebijakan moneternya di hari Jumat minggu depan. BOJ ini tuh diprediksi tidak akan melakukan perubahan kepada kebijakan moneternya, jadi tetap pada kebijakan ultra longgarnya yang sudah dipegangnya sejak beberapa tahun belakangan ini. Jadi mari kita lihat ya kawan cuan, apa kebijakan moneter yang akan diambil oleh ketiga bank sentral ini dari The Fed, ECB, dan juga BOJ. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurut kamu, bagaimana dengan prediksi kamu nih untuk The Fed, ECB, dan BOJ? Apakah sesuai dengan mayoritas pelaku pasar atau tidak? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu kawan cuan.